Pengalaman surga dan neraka. Kesaksian saudari dalam Kristus berasal dari Hungaria yang bernama Eudoxia Varga, dikenal sebagai Varga Thompson Eudoxia di Hungaria, mengenai pengalamannya di surga dan neraka. Pada tanggal 13 Juli, mereka bertujuh dalam keluarga, Eudoxia beserta suaminya, Tamas dan anak-anak benar-benar dalam satu hati, mengasihi satu sama lain. Mereka mencari Tuhan selama 5 jam sebagai sebuah keluarga. Tak satu pun dari 4 anjing menggonggong selama waktu itu. Roh Kudus menjamah mereka semua, mengasihi dan menyembuhkan mereka. Sementara Eudoxia memiliki pengalaman ini, anggota keluarganya juga masing-masing mengalami pengalaman mereka sendiri. Bahkan tidak ada mobil yang lewat selama sepanjang waktu itu. Tak satu pun dari ayam atau hewan lain membuat kebisingan. Mereka mulai memuji Tuhan sebagai sebuah keluarga, dan mata rohani Eudoxia terbuka. Di mana engkau, Tuhan? Eudoxia mendengar langkahnya. Ada kedamaian yang sejati. Dia datang mendekat dan Eudoxia merasa seperti mati di hadapannya. Eudoxia mendengar Tuhan datang. Dan kasih karunia, belas kasihan, mengalir keluar dari lukanya. Kemurahan hati, rahmat dan kasih yang terlihat di surga sebagai cahaya itu nyata. Hal-hal seperti kesucian dan kemuliaan tidaklah hanya kata-kata. Mereka bisa terlihat. Tuhan datang padanya, dan dia melihatnya. Di kakinya ada lubang yang mana kasih karunia, dan rahmat mengalir keluar. Tuhan memiliki sabuk lebar di pinggangnya yang bertuliskan, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Eudoxia berkata, Yahushua, Yesus, Rajaku, aku mengasihimu. Yesus berkata, Ayo, nak. Aku memiliki banyak hal untuk kutunjukkan padamu. Tugasmu adalah untuk melayani Tuhan. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia dekat dengan orang yang patah hati. Dia mengatakan semuanya itu dengan penuh otoritas. Dia tahu segala sesuatu tentang Eudoxia. Dia adalah firman Tuhan. Dia adalah kebenaran. Tuhan mengatakan, keselamatan hanya dalam nama Yesus dari Nazaret. Mereka harus mengakui bahwa aku datang dan mati dan bangkit lagi dan akulah Mesias dalam daging. Jika hanya yakin kalau surga itu ada dan berharap untuk ke sana, maka tidak akan membuatmu bisa sampai ke sana. Gereja terlambat. Tuhan membawanya ke sebuah meja yang sudah dipersiapkan. Semua orang akan ingin berada dekat Yesus di meja. Mejanya panjang. Taplak mejanya penuh dengan hiasan. Itu disulam dengan ornamen. Ada piring dan sesuatu seperti cengkir. Tuhan mulai berbicara tentang kesalahan atau kecacatan di gereja. Gereja terlambat. Gereja membangun kerajaannya sendiri. Membuat surga di bumi. Anak-anak Tuhan saling membunuh satu sama lain, karena mereka bergosip tentang orang lain dan karena pikiran-pikiran berdosa mereka. Jika kamu ingin memberikan berkat kepada seseorang, pastikan ada kasih di hatimu. Tuhan berkata bahwa ada 2 batu sandungan dalam gereja. 1. Saudara saling membenci. Mereka menghalangi orang lain untuk menjadi sukses melalui kata-kata, pikiran, dan tindakan mereka. Itulah yang Tuhan maksudkan dengan pembunuhan dan bahwa gereja terlambat dan tidak memakaikan dirinya sendiri dengan pakaian kekudusan dan kemuliaan yang Tuhan berikan pada mereka. 2. Meskipun mereka adalah bersaudara, seharusnya mereka membiarkan anak-anak mereka memberikan pengorbanan syukur kepada Tuhan, bukannya bernafsu dengan Baal di tempat kudusku.
Tuhan menunjukkan bahwa Eudoxia dan suaminya harus saling mengasihi. Jangan sampai ada satu celah kecil ketidakpengampunan yang akan membuat mereka tidak bersatu. Bahkan jika hanya berpikir tentang ia tampak seperti apa, karena hal itu akan meninggalkan sebuah lubang di mana setan bisa menusuk ke dalam diri mereka. Pujian yang benar kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita harus memulihkan kembali pujian yang sejati Tuhan dalam roh dan kebenaran, tidak hanya sekedar dengan 10 lagu lalu selesai, karena meskipun mereka meminta api Roh Kudus, hati mereka penuh, atau hanya sebagian yang mendekati api itu. Seharusnya Tuhan yang mengarahkan bagaimana ibadah akan berjalan. Dia yang seharusnya memutuskannya. Tetapi mereka membuat batas-batas untuk itu. Mereka yang mengatur mengenai waktu berlalu dalam pelayanan. Mereka mengatakan, 20 lagu sudah cukup. Tapi baiklah, saatnya saya yang mengajar sekarang tentang apa yang ingin Tuhan tunjukkan pada kalian. Sebenarnya Tuhan ingin turun melalui pujian dan menyembuhkan seseorang. Tapi kita tidak membiarkan dia melakukannya. Kita tidak membuka hati. Tapi kita suka ke gereja untuk menerima bisnis, untuk menerima penyembuhan, menerima wanita atau pria. Berikan padaku, berikan padaku, berikan padaku. Dan mereka berlari. Ini bukan memuji Tuhan. Benar-benar bukan. Dan aku merasa malu. Aku tahu benar seperti itulah aku. Aku dibutakan. Cara berpakaian dan berhias orang beriman. Tuhan mulai berbicara tentang wanita bagaimana untuk memberikan pujian sejati kepada Tuhan. Para wanita tidak berhak menonjolkan dirinya, seperti bermake up, mewarnai rambut, berpakaian ketat, karena perhatian orang-orang saleh akan beralih kepada mereka. Dan tidak sepatutnya mereka melakukan hal ini, karena seharusnya orang-orang memuji Tuhan. Orang-orang datang ke ibadah bukan untuk melihat riasan mereka atau sesuatu seperti itu, atau untuk melihat gaun mereka. Sejak itu, aku membakar semua pakaianku yang seperti itu. Dan aku tidak mau lagi untuk berpakaian seperti itu. Hidup, kita seharusnya menunjukkan pohon yang baik, buah yang baik. Dan kita harus perhatikan akarnya. Misalnya, lelucon adalah hal yang baik. Kita tertawa. Tetapi apa hasil dari tertawa itu? Kadang-kadang mereka menggunakan rasisme. Mereka menggunakan hal-hal buruk untuk mengolok-olok. Ada tertulis. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ini adalah buah yang tidak baik. Namun kelihatan hebat, tampak seperti pohon yang baik. Atau contohnya, dari mana makeup berasal? Aku tidak menghakimi siapapun tentang maskara. Asalnya dari Cleopatra, bahkan sebelum itu. Ketika para wanita menyadari bahwa mereka bisa menggenggam pria melalui maskara ini. Itu seperti topeng. Ini sebagai alat pengatur. Dan wanita mendapat kekuasaan dan wewenang melalui ini. Dan melalui otoritas ini, dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Aku sudah biasa bermake-up, tapi tidak menggunakannya lagi, karena ini adalah dosa. Bahkan sepatu bisa mengakibatkan dosa. Pada waktu dahulu di Cina, sepatu bertumit tinggi memiliki tujuan sendiri, yaitu untuk menaikkan bagian tubuh wanita menjadi lebih menarik. Dan yang memulai hal ini adalah dari pelacur. Jadi ini adalah hal-hal buruk. Kamu dapat memiliki sepatu yang indah jika mau, tapi para pria berpendapat kalau hal itu menjadi godaan. Aku suka pakai sepatu jenis itu juga masalah bagiku juga.
Aku tahu kalau itu adalah dosa tapi melakukannya. Ini berarti aku dipukuli dengan kebutaan. Itulah mengapa penting untuk membuka hati kita, menghargai yang miskin dan membantu mereka. Tuhan berkata, "Ku tidak memihak." Jika setiap orang membentengi dirinya sendiri dengan prinsip, seperti apa kelihatannya, seperti itulah rasanya, maka orang itu tidak akan bisa melihat yang sebenarnya. Kita harus menyadari adanya orang-orang miskin dan membantu mereka. Jika kita melihat seseorang dalam kesakitan, kita harus membantu mereka dan mengasihi mereka. Kita harus saling mengasihi dengan kasih sejati. Jika kita tidak saling mengasihi dengan cara ini, Tuhan tidak akan pernah kembali. Tuhan tidak akan kembali sampai kita saling mengasihi dengan cara ini. Kita bisa saja berdoa untuk api Tuhan, tapi dia tidak akan datang sampai kita membuka hati kita satu dengan yang lain. Bertobat di hadapan Tuhan. Dan Yesus berkata bertobat itu adalah penting, bukan hanya bertobat di gereja, tapi di rumah juga. Bahkan penting juga untuk menundukkan wajahmu di hadapan Tuhan ketika kamu bertobat dan bersujud di hadapannya. Maksudnya, bukan membungkuk, tapi meniarap di hadapannya. Karena Tuhan mengatakan kepada saya ini, satu-satunya cara yang dapat diterima di depan Tuhan untuk bertobat. Kita tidak hanya menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan yang besar. Kita harus meniarap di hadapannya.